Shalom JTC PRJ. Shalom. 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 Teman-teman semua, aku mau undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri dalam rangka memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kita mau sama-sama awali ibadah pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang boleh berlalu, setiap minggu yang boleh berlalu, setiap bulan yang boleh berlalu. Kami masih ada sampai saat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Secara khusus kami juga bersyukur Tuhan untuk tahun baru yang sudah Tuhan berikan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang ke-78. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Kau yang memberkati bangsa ini. Kiranya Tuhan Kau yang bekerja memberkati bangsa ini untuk bangsa ini juga boleh maju lebih lagi. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami angkat. Biarlah kiranya nama-Mu Tuhan dimuliakan, dan kiranya Tuhan Yesus Engkau juga yang bekerja memberkati dan memulihkan hati setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari anak-anak muda sama-sama katakan. Silakan duduk teman-teman. Kami datang di tempat ini, kami ingin menyembah satu nama Tuhan. It's your holy name, Jesus Christ. We worship you, Jesus. We lift your name, my God. We bless your name, oh Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh
jiwamu nyatakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing you like never before. My soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy Angkat tanganmu, nyatakan, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, sekali lagi nyatakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship Your holy. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan baru ini Tuhan. Kesempatan di mana kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan, kepala demi kepala, Engkau yang jamah, Engkau yang urapi Tuhan di tempat ini. Biar kiranya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak muda. Shalom. 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 Boleh aku lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini? Sama-sama sekali lagi suarakan haleluya. Haleluya. Teman-teman, hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau sama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Tapi selagi kita juga memuji Tuhan nih, aku juga mau tes nih teman-teman. Boleh lah ya, kan kalau hari Minggu kan identiknya kan sukacita, senang. Jadi boleh dong teman-teman, ketika kita muji Tuhan, kita agak goyang dikit, bisa? Bisa. Yang bilang, yang siap katakan bisa. Bisa. Nah, kita tes dulu. Coba teman-teman, goyang ke kanan, oh bukan goyang. Ke kanan 3 langkah, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bisa gerak ya teman-teman. Coba kita tes yang ke kiri sekarang. Ikutin aku ya. 1, 2, 3. Bisa berhitung teman-teman di JC hari ini. Dan teman-teman bukan itu, tapi satu hal yang mau aku sampaikan, kita harus bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk mari sama-sama tepuk tanganmu teman-teman. Kita mau nyanyikan kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya.
jadikan setiap lirik dalam lagu ini doa untuk setiap kita. Hebat Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Imanku berkata, Kau Tuhan yang hebat. Berkata, Tuhanku hebat. Amin. Ini doa dan keyakinan kami dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan. Engkau melangkah bersama dengan kami. Kuat melangkah bersama. Anak-anak Yesus nyatakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah sama-sama lompat ya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Anak-anak Yesus sama-sama nyatakan, ku menang. Ku menang. Sekali lagi, ini doa dan harapan kami. Ku menang. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Mari kembali siapkan hatimu teman-teman. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam hidup kami pun juga Engkau beserta dan ada dengan kami. Kami angkat pujian dan penyembahan. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau membentuk kami begitu sempurna, begitu rupa. Dan biarlah hidup kami selalu melekat dengan hati-Mu dan selalu mengagungkan nama Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Engkau ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. Betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
kasih karunia-Mu. Sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku Tuhan, ku pandang keindahan-Mu Yesus, oh syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita nyatakan, kita pandang wajah-Nya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Come on, JTC, nyatakan dari hatimu. Ku mengangkat wajahku ke tata keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, mengangkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku, oh Yesus sahabatku, oh Yesus sahabatku. Kasih sorak-sorai yang paling mulia buat anak kita. Sorakan haleluya. Kami tahu betul Engkau Allah yang setia buat kami ya Tuhan. Bahkan rasanya waktu kami gak setia sama Tuhan, waktu kami pengen ninggalin Tuhan, Engkau jadi Allah yang tetap setia buat setiap kami ya Tuhan.
Untuk itu kami mengucap syukur buat Allah yang selalu baik, yang teramat baik buat setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan dengerin satu hal yang jadi isi hatinya Tuhan. Untuk itu bicara buat setiap kami ya Bapak. Semujikan hamba di balik salib-Mu, biar sungguh apapun yang hari ini kami dengar, apapun yang hari ini kami pelajari, itu jadi keinginannya Tuhan, itu jadi maunya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Teman-teman JTC yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Shalom JTC. Shalom. Sekali lagi kamu dengar katakan Shalom. Shalom. Boleh silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman WL Singer. Oke, Shalom teman-teman. Perkenalkan, namaku Aurel. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan gitu ya. Saat ini aku merupakan kandidat psikolog klinis anak dan dewasa. Juga dipercayakan Tuhan untuk melayani teman-teman JC Youth dan yang Enpro di Rayon 1H di 101 gitu ya. Aku juga sedang bangun gitu ya satu biro kesehatan mental namanya Tempat Pulih Indonesia. Saat ini setelah ini teman-teman boleh cek Instagramnya Tempat Pulih. Oke, kita promo lagi aja ya. Nah, hari ini dapat satu tema gitu ya namanya narsisistik. Coba sebut narsisistik. Cakep ya. Semuanya can speak English very well lah ya. Nah, boleh aku dibantu PPT-nya. Menurut aku gitu ya, tema narsisistik ini kan sebenarnya sangat psikologi gitu ya. Kalau di psikologi itu ada yang namanya narcissistic personality disorder, salah satu gangguan kepribadian gitu. Tapi yang hari ini kita pelajari bukan itu, karena nanti jadinya kayak kelas psikologi, tentu bukan gitu ya. Nah, kenapa sih ini tuh jadi topik yang penting gitu ya, narcissistic what's so wrong gitu. Kenapa ini tuh penting gitu dibahas di teman-teman JTC gitu, karena ada hal-hal yang aku ngerasa teman-teman perlu tahu nih gitu ya. Yang terjadi saat ini di generasi kita. Yang mau dengar bilang oke, klik Kak. Nah saat ini gitu teman-teman, klienku itu usianya tuh range-nya mungkin usia 12 sampai 30 tahun. Yang dari anak-anak remaja gitu ya sampai yang adult gitu. Jadi orang tua baru gitu ya. Anak-anak quarter life gitu ya, rata-rata klienku usianya begitu. Boleh diklik. Nah, ada 3 fenomena yang sering aku temukan di klienku gitu ya. Kalau klien-klien konseling itu selalu bawa masalah gitu lah ya. Kalau datang konseling, gak mungkin gak bawa masalah dong ya. Nah, kalau bawa buah namanya jenguk ya kan, pasti bawa masalah. Nah, 3 hal nih. Yang pertama yang paling sering muncul itu adalah soal bunuh diri teman-teman. Ini ada satu berita yang baru-baru viral gitu ya. Ada mahasiswa UGM loncat dari lantai 11 karena bunuh diri. Menurut teman-teman gitu ya, kalau mahasiswa UGM itu kira-kira pinter apa enggak pinter? Pinter ya, kira-kira tuh anak punya cita-cita ya. Harusnya punya visi misi hidup gitu ya. Tapi ternyata mahasiswa UGM ini loncat bunuh diri gitu ya. Pas di polisi itu melakukan analisis data gitu ya terkait penyebab dia bunuh diri, dan ditemukanlah kalau penyebabnya itu karena dia itu dapat diagnosa depresi. Jadi dia udah rutin konseling dan dapat diagnosa depresi dari psikiater, dari psikolog. Teman-teman gitu ya, ternyata di sekeliling kita itu ada loh orang-orang yang kepengen bunuh diri. Yang ngerasa hidupnya tuh udah gak berarti lagi, yang ngerasa bunuh diri itu jadi jalan pintas buat masalahnya. Dan itu sering aku temukan waktu konseling, kayak gitu ya. Datanya gitu ya, boleh dibantu, lebih dari 700.000 orang itu mati dalam 1 tahun akibat bunuh diri. Dan kematian paling banyak itu di usia 15 sampai 29 tahun. Ulangi, di usia berapa? 15 sampai. Dan pertanyaan aku, anak-anak 15-29 tahun itu ada di ibadah JTC atau di ibadah UMAS? Di ibadah JTC. Jadi anak-anak usia 15-29 tahun yang punya keinginan, punya kecenderungan untuk bunuh diri, itu ada di ibadah kita teman-teman. So ini jadi tugas kita. Kasih tahu kanan kirinya, ini tugas kita. Terus ada lagi nih datanya ya, ada banyak orang gitu ya, there are many people who attempt suicide. Jadi yang terhitung 700.000 tapi yang punya keinginan, jadi belum sampai meninggal untuk bunuh diri itu lebih daripada itu jumlahnya. Dan ada banyak sekarang itu banyak orang-orang yang berusaha mencari cara mudah untuk bunuh diri. Ada yang, siapa di sini yang suka nonton Korea? Ini lebih jujur daripada pagi tadi guys, enggak deh ya. Iya kan, jadi
Jadi tuh ada satu metode bunuh diri yang katanya nggak sakit. Yaitu adalah dengan memasukkan, jadi orangnya itu dikurung di dalam satu ruangan tertutup. Terus dimasukin gas beracun. Ada yang tahu ini di film apa? Hah? Pentakosta ketiga? Bukan. Apa? The Passion of the Christ itu. Bukan ya guys ya. Kalau di sini mungkin gak nonton, cuma aku yang nonton. Karena favorit kalian The Passion of the Christ kan. Aku nonton. Namanya Move to Heaven tuh ada cerita. Jadi cara membunuh dirinya itu adalah dimasukkan gas beracun di dalam mobil. Jadi matinya tuh pelan-pelan, katanya gak sakit. Ini gak usah dicoba, abis ini jangan semuanya tester, gak usah. Cukup tahu aja gitu ya. Jadi tuh intinya ada riset-riset yang berusaha untuk mencari cara bunuh diri paling mudah. Karena kalau kalian minum obat, ini lucu-lucuan ya, maksudnya kalau minum obat, itu nggak langsung mati guys, megap-megap dulu, berbusa dulu dan itu sakit. Kalau kalian tenggelam, itu kalian akan mati kedinginan dan itu sakit. Kalau kalian terjun dari lantai atas ke bawah, belum tentu mati, bisa jadi patah tulang dan itu ada beberapa menit kalian masih megap-megap dulu baru mati gitu. Dan akhirnya orang berusaha untuk mencari cara bunuh diri paling mudah. Nih, jangan jadi seminar bunuh diri ya, tentu bukan itu maksudnya. Tapi intinya, aku mau kasih teman-teman gini, kalau orang itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya itu juga pakai niat gitu artinya. Dan ini tuh sering banget terjadi dan banyak terjadi gitu ya. Aku pernah menemui gitu ya, anak-anak JC ku, mereka self cutting. Karena ada goresan di lengan, di leher gitu ya. Jadi yuk kita teman-teman JTC yang hari ini ada atas tempat ini, yuk kita mulai lebih peduli sama teman-teman kita. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lagi apa sih, mereka lagi ngalamin apa sih. Dan kalau kita mau cuek-cuekan gitu ya, kita akan kehilangan mereka. Pertama bunuh diri, yang kedua klik Kak. Jadi di psikologi itu guys ada satu kamus besar yang intinya semua gangguan psikologi itu harus masuk ke kamus itu. Namanya DSM. Gak usah terlalu diingat, nggak ada gunanya juga buat kalian kan. Nah pokoknya tahu aja ada satu kamus besar namanya DSM. Setiap beberapa tahun DSM itu akan diperbaharui. Nah di DSM sekarang itu udah di DSM 5. Waktu di DSM 4 LGBT itu masih gangguan. Dianggap sebagai gangguan, masalah kejiwaan gitu. Tapi di DSM 5 yang sekarang dipakai sama psikolog, LGBT itu bukan lagi gangguan. Jadi ada asosiasi psikiatri gitu ya di Amerika Serikat itu yang dia bikinlah buku-buku tentang psikologi dan mereka yang susun di DSM itu. Nah di DSM itu sekarang LGBT itu nggak dianggap sebagai sebuah penyimpangan, tapi dianggap sebagai kayak ketertarikan gender aja dan itu kayak normal aja gitu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang konseling ke psikolog itu nggak bisa ngomong LGBT itu sebagai penyimpangan kejiwaan lagi atau masalah gitu ya. Karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar, normal, bagian dari perkembangan manusia gitu. Tapi teman-teman setuju nggak kalau sebenarnya ini tuh bukan area yang membingungkan. Artinya bukan area abu-abu gitu. Jadi kalau kita ditanya, menurut lo LGBT itu sesuai nggak sama maunya Tuhan? Itu bukan kayak gini, kayak mungkin kita harus bikin seminar ya tentang pro dan kontra. Bukan kayak gitu lagi. Tapi setuju nggak kalau LGBT ini jelas-jelas yang kita nggak setuju tentang itu? Yang sampai sini masih ngerti boleh anggukan kepalanya. Ya, pinter, cerdas anak JTC emangnya, cepet gitu kan. Nah gitu ya, artinya gitu. Dan ini terjadi teman-teman di lingkungan kita. Next, yang terakhir itu adalah MBA, Married by Accident, hamil di luar nikah. Per minggu ini itu beneran ya, aku tuh dapat 2 orang yang ngomong ke aku, mereka MBA, yang satu klienku, yang satu anak intern di tempat pulih, anak volunteer intern magang di tempat pulih. Dan fakta menariknya adalah dia berusaha pinjem uang aku untuk mengaborsi bayinya, yang baru 3 minggu dia bilang. Terus aku bilang kan, itu kan berdosa dan gini-gini. Terus dia ngomong, Ci tapi kalau belum ada jantungnya, belum ada nyawa, itu gak membunuh. Jadi masih boleh gitu-gitu. Dan teman-teman bisa pikirin gak, itu terjadi di generasi kita gitu. Kalau sekarang kita mau tutup mata, mau gak peduli, faktanya ini terjadi di sekolahmu, ini terjadi di kantor, ini terjadi di kampus, di teman kanan kiri kita. Bisa bayang gak satu kali teman kamu minjem duit, pasti tanya buat apa, gue mau aborsi bayi gue. Kayak gimana ya dunia ini di mata lo gitu kan. Ada orang-orang yang struggle cari uang bukan untuk kuliah tapi untuk aborsi bayinya dan itu terjadi guys. Dan sangat dekat sekali dengan kita. Cuma pertanyaan kita masih mau gak peduli sama mereka gitu ya.
Kalau akhirnya ditanya, Ci kenapa sih harus di gereja gitu ya bahasnya? Kenapa harus kita? Kenapa nggak orang lain gitu ya? Kenapa nggak teman-teman yang lain yang nolong mereka? Kenapa harus aku gitu ya yang nolong teman-temanku yang mau bunuh diri, teman-teman aku yang LGBT, teman-teman aku yang MBA, kenapa harus aku yang nolong mereka? Ada ayatnya, klik Kak lagi. Di Matius 20 ayat, salah. Narsisistik dulu ya bahas ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Kak, udah. Yang terjadi-terjadilah. People make mistakes, so do I ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidaklah barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman setuju gak kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, harusnya concern Tuhan, keresahan Tuhan, itu jadi keresahan kita. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, harusnya sesuatu yang mengganggu hati Tuhan, yang gak Tuhan sukai, itu juga kita gak suka. Setuju ya? Nah faktanya gitu ya, ada satu term di psikologi namanya narsisistik. Nah baru cakep nih Kak, klik balik sebelumnya. Nah pinter, so smart. Nah ini ya, narsisistik ini gitu teman-teman. Kalau aku bahas personality disordernya apa, nanti jadinya kelas psikologi. Tapi intinya narsisistik ini adalah ada kriterianya gitu ya. Yang pertama tuh ada grandiose feelings. Jadi intinya dia merasa lebih dari orang lain, suka membicarakan diri sendiri gitu ya. Rasanya pencapaian aku lebih penting daripada orang lain. Punya kebutuhan untuk dapat perhatian, rendah empati, gak bisa peka sama perasaan orang lain gitu ya. Merasa dirinya tuh spesial dan unik gitu. Extremely self-centered. Sebenarnya aku intinya gini teman-teman, aku merasa sebenarnya term narsis itu tuh gak salah banget gitu. Artinya gak apa-apa kok kalau kita tuh narsis, bahkan sometimes gitu ya, atau dalam porsi tertentu kita tuh juga harus punya self center itu. Tapi ketika ini berlebihan dan menghancurkan atau membatasi pekerjaan Tuhan di hidup kita, itu yang jadi masalah. Kalau karena kita terlalu self center, itu bikin kita gak peduli sama orang lain, itu jadi salah. Kalau ternyata kita terlalu peduli sama diri kita dan akhirnya kita mengabaikan orang lain, mengabaikan keinginan Tuhan untuk jadiin kita terang, itu jadi salah teman-teman. So hari ini gitu ya, gimana sih caranya kita bantu teman-teman kita? Ada 3 poin. Boleh di poin yang pertama Kak. Poin yang pertama itu adalah ngomongin soal good friends. Bilang good friends. Kalau tadi kita baca ayatnya, Tuhan itu datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalau concern Tuhan itu sama kayak concern kita, harusnya kita sadar teman-teman hidup kita itu bukan cuma buat diri kita sendiri. Setuju ya? Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Yesus itu mati gara-gara kamu dan Yesus mati untuk kamu. Gitu. Kalau kita tahu Yesus mati untuk kita tahu kematian Tuhan itu kado, gift buat kita. Tapi kalau kita pikir Yesus mati gara-gara kita akan selalu ngerasa disalah-salahin. Tapi kabar baik adalah Yesus itu mati bukan gara-gara kamu, tapi untuk kamu. Jadi itu kado buat setiap kita. Karena kita tahu hidup kita ini kado, harusnya kita mau melayani orang lain. Amin. Kalau akhirnya kita ngomongin, Ci aku tuh males ya nolongin teman aku yang MBA, menurut aku itu salah dia. Aborsi aja itu janin dia gitu ya. Itu kandungan dia, terserah dia gitu ya. Kalau mau mati, mati aja gitu ya. Aku emang gak suka sama dia. Teman-teman tahu gak Yesus itu milih murid-muridnya, menurut kamu nih ya. Yesus tahu gak kalau nanti Petrus akan menyakiti dia? Kira-kira Tuhan Yesus tahu gak kalau Yudas akan mati bunuh diri walaupun udah dijadiin murid? Tahu, tapi dia tetap lakukan itu. Bukan karena gitu ya, bukan karena nanti Petrus akan kayak gini, Yudas akan kayak ini, dia tetap mengasihi mereka gitu ya. So harusnya itu sama kayak anak-anak Tuhan. Harusnya itu sama kayak kita-kita. Kalau Yesus aja, klik Kak, kalau Yesus aja mau mati buat mereka, masa sih kita gak mau punya kerendahan hati buat melayani mereka? Tepok dadanya bilang kerendahan hati. Gimana Tuhan yang semulia itu, sespesial itu, mau mati jadi manusia, meninggalkan kealahannya buat mereka. Sedangkan kita, masih gak ya kita punya kerendahan hati buat melayani mereka, buat teman-teman kita. Kenapa komunitas itu sangat penting? Kenapa teman itu sangat penting ya?
Teman-teman tahu soal cerita, buka aja lah kayak. Buka di Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 5 ayat 7. Ini ceritanya ada seorang lumpuh gitu ya di pinggir kolam Bethesda. Jadi ada satu kolam Bethesda itu yang kalau malaikat goncangkan airnya, nih konsepnya gini, kalau airnya goncang, orang pertama yang nyemplung ke kolam akan sembuh. Kira-kira kalau itu kolam ada di sebelah PRJ, rame nggak PRJ? Rame banget, bukan lagi gitu ya. Kalah tuh BPJS, itu lebih cepat gitu ya. Pokoknya kalau kolamnya goncang, dia akan sembuh. Boleh bantu aku buka di Yohanes 5 ayat 7 ya Kak. Nah, satu kali gitu ya, ada seorang lumpuh yang mau sembuh. Caranya adalah dengan masuk kolam, tapi dia lumpuh ya. Terus akhirnya waktu Yesus samperin dia ngomong gini teman-teman, di Yohanes 5 ayat 17, ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1, jawab. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi belum keburu dia mau merangkak atau mengesot gitu ya, mau masuk kolam, ada orang lain yang duluan masuk kolam. Jadi dia nggak bisa sembuh dari si kolam yang goncang itu. Nah, teman-teman tahu nggak soal cerita ada seorang lumpuh, ini sama-sama nih, genrenya sama. Sama-sama lumpuh, tapi bedanya satu ini punya 4 orang teman dan temannya itu nolongin dia dari atap. Tahu? Tahu ya. Percaya nggak kalau si 4 orang temannya ini waktu nurunin si lumpuh ini dari atap, dia juga percaya temennya akan sembuh. Ngerti nggak? Bingung. Gini, percaya nggak waktu 4 orang temennya ini menurunkan si lumpuh ini dari atap, 4 orang ini yakin, nih teman gue bakal sembuh nih kalau ketemu Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi mukjizat buat si lumpuh itu bukan cuma dia yang lumpuh punya mukjizat, tapi 4 orang temennya lagi turun itu berdoa kali ya kayak, bener gak ya? Bener, ayo kita doain dia gitu ya, supaya dia sembuh. Artinya ada 4 orang, ada teman-temannya yang support dia, bahkan bantu dia ketemu mukjizat itu. Beda sama si lumpuh tadi yang ada di kolam Bethesda. Ini kayaknya gitu, Yesus kalau bikin mukjizat rame-rame gitu ya seolah-olah, bukan gitu ya. Tapi intinya gini teman-teman, mungkin gitu ya, teman-teman kita, teman-teman komsel kamu, teman-teman kanan kirimu gitu ya, jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk doain kita, untuk bantu kita ketemu mukjizat Tuhan, karena dia juga berdoa buat kita. Kenapa kita harus hidup berkomunitas? Kenapa kita harus punya teman-teman yang bisa support kita? Karena ternyata kita butuh orang lain untuk bantu kita turun dari atap. Karena kita butuh orang lain untuk angkat kita masuk kolam. Gitu ya. Jangan-jangan si lumpuh itu tidak pernah merasakan turun ke kolam karena gak ada teman yang bantuin dia. Jangan-jangan selama ini kita nggak dapat mukjizat Tuhan karena kita belum ketemu sama teman-teman yang baik. So gitu ya, yuk jadi teman yang baik dan cari teman yang baik. Being a good friends dan cari good friends itu buat kamu. Gitu ya. Dan solusinya menurutku adalah dengan komunitas yang tepat, dengan ketemu mentor yang tepat. Nah, hari ini aku itu datang sama adik binaanku, ada Abi, ada Adel. Tadi Adel udah sharing pagi, sekarang gantian Abi. Teman-teman mau denger Adel? Nanti ya. Silakan Abi, kasih tepuk tangan dulu buat Abi. Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Abigail. Aku adalah seorang mahasiswa di Jakarta. Aku juga anak rantau di sini. Kalau kalian tahu, aku dari Bangka. Nah, aku salah satu adik binaan Ciaurel juga, dan aku berkomunitas di 101. Benar tadi kata Ciaurel kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita harus berkomunitas. Nah, generasi ini nih sedang tidak baik-baik aja. Kita perlu teman-teman kita. Aku tuh dulu orangnya yang sendiri, yang kalau apa-apa aku bisa sendiri, aku kayak gak butuh orang lain. Nah, lama-kelamaan aku menyadari kalau aku tuh butuh teman, aku butuh orang lain yang mensupport aku. Ngomongin tentang komunitas, kita tuh harus cari komunitas tuh yang baik, yang membangun kita, jangan yang merusak kita. Di titik terendah di dalam hidup aku,
seperti yang aku bilangin tadi, aku kan anak rantau. Aku di sini sendiri, aku jauh dari keluarga aku dan komunitas aku yang menolong aku. Kalau aku sakit, ada mereka yang menguatkan aku. Kalau aku ada masalah, mereka yang kasih solusi. Kalau aku lagi keluar dari jalannya Tuhan, mereka yang mendoakan aku. Gak sampai di aku juga mau teman-teman juga merasakan kasihnya Tuhan di dalam komunitas ini, di mana kita bisa bertumbuh, sama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau kita bergaul, kita harus bergaul dengan orang yang benar dan di komunitas yang benar. Thank you teman-teman. Nah, si Abi ini gitu ya. Jadi sebenarnya Abi ini dulu di Bangka itu juga pelayanan gitu. Pelayanan tapi kayak konsepnya adalah cewek putri malu gitu ya. Jadi nggak mau tampil gitu ya, nggak mau perform, terus pemalu gitu ya. Tapi sejak masuk di 101 gitu ya, dia tuh sangat di-push untuk ketemu sama orang gitu. Bahkan ngomong sama orang tuh Abi sangat takut gitu teman-teman. Sekarang kalau teman-teman tanya, Abi tuh in charge di mana? Dia di hospitality pembicara umum. Jadi pembicara umum, dia harus ngobrol sama om tante itu gitu ya, harus servis om tante itu gitu. Kenapa gitu? Karena ada kakak-kakak pembinanya, ada teman-teman di JC yang support dia, yang selalu bilang bisa Bi, nggak bisa, bisa Bi gitu ya, selalu support dia gitu. Artinya teman-teman, aku percaya gitu, kadang gereja itu jadi tempat kita belajar. Pertama kali aku belajar ngomong, itu juga enggak sih, belajar ngomong mah dari kecil ya. Maksudnya pertama kali aku khotbah, pertama kali belajar nyanyi, pertama kali main musik, itu di gereja gitu. Dan gereja harus jadi tempat yang siap untuk lihat orang salah, itu poinnya gitu ya. Ada kalanya orang itu salah, ada kalanya orang itu jatuh dan gereja harus siap terima itu. So, kita sama-sama belajar kita di komunitas ini. Kalau teman-teman belum tergabung dalam Cool, boleh hubungi PIC Cool di nomor bawah ini ya. Jadi ikut Cool gitu ya, jangan gak ikut Cool. Nah, oke, waktuku gak banyak ya. Klik lagi, poin yang kedua itu selain tadi itu ya, good friends. Yang kedua adalah good value. Bilang good value. Nah, jadi aku tuh suka banget, kayaknya makanan favoritku tuh pecel lele gitu ya guys ya. Walaupun di tempat lele makan ayam gitu ya. Tapi aku tuh suka banget makan pecel lele gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak satu hal yang paling pecel lele banget gitu ya adalah kejorokan itu. Artinya pecel lele itu harus di kaki 5 gitu kan ya. Kalau misalnya pecel lele di restoran itu, ini tahu pecel lele kan ya guys? Jangan bilang ada yang gak tahu, mungkin kalian makannya aglio olio ya. Pokoknya ada satu makanan namanya pecel lele, itu di pinggir jalan gitu biasanya. Aku tuh kalau kalau Pak Jokowi butuh duta pecel lele mungkin aku bisa gitu. Karena aku bisa menseleksi sambal lele enak gitu ya. Jadi aku tuh sering banget makan pecel lele gitu ya. Dan aku tuh suka mikir gitu ya, kira-kira kalau Ibu Presiden pengen makan pecel lele, kira-kira dia bisa nggak ya sesantai aku kayak ya udah teng pas saya mau makan pecel lele gitu ya, kira-kira bisa nggak melakukan itu gitu ya. Dan setuju nggak teman-teman kalau si Ibu Presiden ini mungkin tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan gitu ya, kayak makan pecel lele, terus kalau bercanda bisa kayak megar-megar gitu ya. Ibu Presiden tuh juga mungkin nggak bisa kalau bercanda nempeleng muka temennya, ditepok-tepok, iya lucu banget bro gitu ya. Terus juga mungkin dia nggak bisa ikut arisan, nggak bisa nongkrong malam-malam sama temennya gitu ya. Nggak bisa pergi ke pasar pakai baju daster kayak mamaku, kayak gitu kan ya. Ibu pecel lele, sebentar, kita lagi ngomongin Ibu Presiden. Ibu Presiden itu mungkin banyak hal yang dia nggak bisa lakukan, itu bukan karena dia nggak bisa. Jadi artinya bukan berarti Ibu pecel lele itu nggak bisa makan pecel lele. Hah? Capek. Apa ibu siapa sih tadi? Ibu Presiden itu bukan nggak bisa, Ibu Presiden itu bukan nggak bisa ikut arisan dan bukan nggak bisa pakai daster kalau ke pasar. Ngerti ya sampai sini? Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Karena kenapa? Karena dia punya kualitas kepresidenan. Sampai sini ngerti gitu ya. Dia nggak bisa melakukan, nih Bu Presiden nggak bisa ngomong kotor gitu. Nggak bisa ngomong jorok, nggak bisa kalau makan ngengkang gitu ya. Kalau di warteg akan hati-hati, dia nggak bisa melakukan itu. Bukan karena dia nggak bisa. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu karena dia punya kualitas kepresidenan gitu. Harusnya sama kayak anak-anak muda, harusnya sama kayak kita-kita. Teman-teman di tempat ini, bukan kalian gak bisa nyontek,
bukan gak bisa nonton film bokep, bukan gak bisa ngomong kotor, bukan gak bisa nyumpahin orang, bukan gak bisa jahat sama orang, bukan gak bisa itu. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan itu karena kita punya kualitas Allah. Bilang kualitas Allah. Waktu kita jadi anak-anak Allah, harusnya kita punya kualitas-kualitas Allah gitu ya. Ada yang namanya value teman-teman, yang memisahkan kita sama teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Ada banyak anak JC yang ngerasa gini, Ci, kalau joki boleh Ci, karena itu namanya kita mensupport pekerjaan orang lain, bayar dia gitu ya. Enggak gitu konsepnya gitu ya. Bukan kita nggak bisa pakai joki, bisa. Bukan kita nggak bisa nggak ngomong kotor tuh bukan kita nggak bisa nggak ngomong kotor. Iya benar, bukan kita nggak bisa nggak ngomong kotor, kita bisa ngomong kotor. Tapi kita nggak melakukan itu. Karena kita nggak memilih, karena kita memilih untuk nggak melakukan itu teman-teman. Karena kita punya kualitas Allah. Harusnya kalau kita punya kualitas Allah, next slide-nya Kak. Next lagi. Nah, kualitas Allah dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, orang-orang akan lihat kita punya kualitas Allah. Ibu presiden itu akan, gue yakin semua Indonesia tahu dia ibu presiden gitu ya. Sama kayak kita, waktu kita dimanapun, kalau kamu pacaran, pacaranlah dengan kualitas Allah. Kalau nongkrong, nongkronglah dengan kualitas Allah. Sekolah, sekolah dengan kualitas Allah. Kerja, kerjalah dengan kualitas Allah. Sampai orang-orang di pekerjaan kita, sampai teman kanan kiri kita tahu, kita tuh anak Allah. Bukan karena kita pamer gitu ya. Bukan karena kita hari Minggu sibuk pelayanan gak bisa ikut main. Bukan tentang itu teman-teman. Tapi karena kita punya kualitas Allah di dalam hidup kita. Dan itu yang membedakan kita. Bukan karena kita gak bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita berusaha, kita memilih untuk gak jatuh ke dalam dosa. Bukan karena kita gak bisa hidup semau-mau kita. Bisa loh hidup semau-mau kita. Tapi di sini hidup semau-mau kita ntar diliatin sama co-friends. Ih hidupnya gak bener gitu ya, harus diliatin, di mentoring, dikasih ajak ngomong gitu ya, diajak makan, mentoring gitu ya. Bukan karena gak bisa kita gak berbuat dosa, tapi kita memilih untuk gak berbuat dosa. Kita harus sama-sama gitu ya, teman-teman harus sama-sama, teman kanan kirimu harus jadi partnermu, harus jadi support sistemmu, untuk kita sama-sama bantu teman-teman kita. Yang sampai sini ngerti bilang, oke, cakep. Klik lagi Kak, yang terakhir ngomongin soal good God. Bilang good God. Aku boleh undang pemain musik maju ke depan. Aku percaya gitu ya teman-teman, sebenarnya menjadi orang yang punya value, yang berusaha untuk hidup kudus, yang berusaha untuk jaga omongan kita, yang berusaha untuk jadi teman yang baik buat teman-teman kita tuh susah banget. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan yang benar, hal itu jadi hal yang mungkin bisa kita lakukan. Rasanya mustahil deh kalau nggak ngomong kotor. Rasanya mustahil deh kalau nggak ngomong kasar. Tapi kalau bersama dengan Tuhan yang benar, mungkin itu kita bisa lakukan. Ada satu video yang aku pengen teman-teman nonton. Boleh teman-teman multimedia bantu aku untuk play videonya. Move it, let's go, Matt. Let's go, Jonathan, show me something. 10 yards, show me some power. No knees, keep your knees off the ground. Show me something, there you go. 10 yards, show me some muscle, show me some power. Give me some heart, let's go. Very good, boy, very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you could go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock.
Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet. Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm by out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. My arms are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's 50. It's gotta be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Oke, yuk boleh tundukkan kepalamu. Saat ini teman-teman aku undang WL Singer maju ke depan. Satu hal yang aku tahu pasti hari ini mungkin video tadi jadi contoh waktu kita ngerasa Tuhan kayaknya aku gak sanggup deh. Tuhan kayaknya aku gak bisa hidup kudus. Tuhan aku kayaknya mau nyerah aja. Tuhan aku kayaknya mau mati aja. Tuhan kayaknya aku udah gak sanggup kalau harus pacaran yang kudus. Tuhan aku gak sanggup kalau harus hidup terus ikut jadi orang baik. Tapi aku mau ngomong ini teman-teman, mungkin coach tadi gitu di video itu jadi contoh waktu engkau nangis, waktu engkau capek. Itu yang Tuhan lakuin waktu kita ngerasa Tuhan aku gak bisa loh Tuhan. So hari ini Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ngomong, Tuhan ajak kita jalan bareng dia teman-teman. Yuk hari ini pertanyaannya kamu mau gak kalau jalan bareng Tuhan? Pertanyaannya kita masih butuh Tuhan gak? Pertanyaannya, kita masih mau nggak jalan sama Tuhan? Hidup kudus itu susah banget, bahkan rasanya kayak mustahil. Tapi aku mau bilang kalau sama Tuhan itu jadi mungkin. Kalau sama Tuhan itu jadi bisa teman-teman. So hari ini yuk ketemu sama Tuhan, bilang Tuhan ampunin aku ya. Kalau selama ini aku nyakitin hatinya Tuhan. Kalau selama ini karena aku hidup nggak kudus. Kalau selama ini aku jadi batu sandungan buat teman-temanku ketemu sama Tuhan. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aku gak bisa kalau harus jalan sendiri. Aku gak mampu kalau harus jalan sendiri pakai kekuatanku. Untuk itu aku perlu banget Tuhan. Yuk
kapan terakhir kali engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh banget engkau. Aku butuh banget Tuhan. Aku butuh banget Tuhan di sekolahku. Aku butuh banget Tuhan di keluargaku. Aku butuh banget Tuhan di hidupku. Aku butuh banget Tuhan. Tundukkan kepalamu saat ini teman-teman. Yuk fokus beberapa menit ini ketemu sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat adik-adik hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Peluk hatinya, samperin mereka ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Come on, JTC, nyatakan dari hatimu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kemana pun kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus pegang, yuk ngomong sama Tuhan, kami sama Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mohon lebih lagi angkat tanganmu, nyatakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Angkat kedua belah tanganmu tinggi. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman Yetis atas tempat ini Tuhan. Buat adik-adik hamba-Mu, buat teman-teman hamba-Mu, aku berdoa ya Bapak. Kalau Tuhan mau pakai masa muda kami, jangan pakai kami biasa aja ya Tuhan. Pakai kami dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib. Biar orang-orang di sekitar kami boleh lihat ada satu hal yang berbeda dalam hidup kami. Tuhan, temenin kami waktu kami di sekolah, waktu kami di kantor, waktu kami di keluarga kami ya Tuhan. Waktu kami nangis sendirian di kamar, waktu kami lagi saat teduh sama Tuhan. Hadirlah di sana, peluk kami, temenin kami ya Tuhan. Tuhan, kami butuh banget Tuhan, kami mau jalan sama Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, sangat terbatas, bahkan terlalu terbatas ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, segala sesuatu yang perkataan hamba yang sifatnya salah, mereka boleh cepat lupakan. Tapi segala sesuatu yang sifatnya baik, yang membangun, mereka boleh ingat tanam dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing teman-teman. Kita semua merasa terberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Aurel, amin. Amin. Yang merasa terberkati, boleh dong aku minta kedua jempolnya naik tinggi-tinggi. Kita arahkan ke Kak Aurel dan bilang, thank you Kak atas pelayanannya, sungguh memberkati. Oke teman-teman, JTC PRJ rindu untuk mengundang apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh aku lihat tangan-tangan yang terangkat.
Apakah ada? Oh, ada di sebelah kanan. Halo, welcome home to JTC PRJ. Shalom. Apakah ada lagi? Boleh angkat tanganmu? Aku encourage kita semua untuk bisa tertanam di komunitas ini, amin, untuk bisa kita bertumbuh bareng dalam Kristus. Oke teman-teman, sementara kita akan memberikan persembahan, boleh disiapkan dulu persembahannya. Bagi yang ingin memberikan lewat scan QRIS, bisa di-scan di layar di depan atau di depan kursi teman-teman semua. Atau yang ingin memberikan lewat cash, bisa ditahan dulu, disimpan dulu, nanti diberikan, diletakkan di kotak coklat di depan pintu. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan persembahan, yuk memberikan persembahan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak atas kesempatan pada ibadah kali ini. Tuhan, kami telah belajar banyak Tuhan tentang komunitas Tuhan. Tuhan, sekarang waktunya kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Bapak. Biar kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan. Bisa memperluas Tuhan kerajaan-Mu di bumi dan di surga Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang jamah Tuhan persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Teman-teman yang siap untuk memberikan persembahan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi teman-teman semua. Sambil memberi persembahan, yuk sama-sama kita menyaksikan video pengumuman. Hai semuanya. Selamat memperingati kemerdekaan RI yang ke-78 ya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, balik lagi nih ke JTC News. Kamu pernah gak sih ngerasa gengsi banget buat minta maaf sama seseorang? Entah itu orang tua, teman, atau mungkin sama Tuhan. Nah, kebetulan minggu depan JC akan ada ibadah pada pukul 9 dan 11.30 dengan tema I am sorry. Pastinya bakal relate dan juga dapat pelajaran yang banyak banget. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman dan saudara kamu untuk beribadah di JTC ya. Kita juga ada sosial media loh. Udah pada follow belum? Kalau belum, yuk di follow IG dan YouTube kita. Semuanya di @JTCPRJ ya. Kamu member komunitas tapi bingung mau di mana? Tenang aja, JTC ada banyak cool loh. Yuk buruan join, karena di sana nanti bakal ketemu teman-teman dan bisa bertumbuh bersama-sama pastinya. Nah, buat kamu yang rindu melayani tapi bingung mau melayani di bidang apa, tenang aja. JTC juga masih open rekrutmen nih di bidang pemusik, usher, announcer, pendoa, admin, dan juga WL singer. Dan kita lagi open rekrutmen juga untuk pelayanan di bidang production team loh. Ada bidang sosial media, content creator, video editor, dan juga graphic designer. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cool dan open recruitment, kalian bisa banget scan QR di sini atau bisa langsung ke bio Instagram kami di @JTCPRJ ya. Buat kalian yang lagi bingung mau dengerin lagu apa, JTC juga ada rekomendasi lagu nih, yaitu Tetap Kau Tuhan dari Symphony Worship. Sampai di sini dulu ya untuk JTC News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
akan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan bersyafaat untuk Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk Indonesia yang telah merdeka selama 78 tahun. Damai sejahtera terjadi di bangsa ini. Roh Kudus memenuhi setiap pulau-pulau, kota-kota, desa-desa di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Amin. Kami memperjuangkan bangsa Indonesia sampai maju ke depan. Tuhan, biarlah bangsamu ini menjadi lebih dan lebih lagi buat Engkau Tuhan. Kami patahkan roh intoleransi, roh anarkis, roh pemecah belah bangsa Indonesia. Kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi di dalam bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memulihkan bangsa ini menjadi bangsa yang sangat besar. Dan menjadi bangsa yang bisa berdampak bagi bangsa-bangsa lainnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan kami boleh sama-sama belajar ya Tuhan, untuk selalu memiliki komunitas, memiliki teman yang baik ya Tuhan. Dan kami memiliki value dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari akan tangan kita ke hamba-Nya. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati Kak Aurel dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya, Kau yang selalu sertai ya Tuhan. Baik di pekerjaannya ya Tuhan, baik di pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Kau selalu tambah-tambahkan urapan-Mu ya Tuhan ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah dimanapun Kamu berada ya Tuhan, Kau selalu sertai dan Kau berikan kesehatan yang prima ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu, urapan-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan, turun atas ke hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah dimanapun pelayanan hamba-Mu berada ya Tuhan, Engkau yang selalu menyertainya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala CK7 kami, Pak Dr. Yanto ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya sebagai dokter ya Tuhan. Kau juga memberkati dalam pengembalaannya CK7 ya Tuhan, untuk menjadikan kami umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau doa ya Tuhan untuk koordinator dan wakil koordinator GC ya Tuhan, Kak Jos dan Kak Frans ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memakai mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk membawa GC menjadi komunitas, menjadi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan untuk anak muda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi Wakil ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati mereka, Kau juga mengurapi mereka ya Tuhan. Biarlah Kau terus ya Tuhan dalam setiap kebijakan maupun peraturan yang dibuat ya Tuhan, selalu menguntungkan untuk rakyatnya ya Tuhan, dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu nantinya Tuhan, di tahun 2024 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan keamanan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah pemilu nanti diadakan ya Tuhan, semua pemimpin yang terpilih ya Tuhan, semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Mari kita angkat
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Anak-anak JTC yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday teman-teman. See you next week. God bless you.